wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Tiara Yuliansyah dan teman saya Gefira Nur Fatima dan Zahra. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil proyek final mata kuliah rekayasa komputasional dengan judul prediksi tingkat polusi udara menggunakan XGBoost dengan optimasi hiperparameter berbasis Bayesian Optimization. Proyek ini membahas bagaimana kita dapat memprediksi konsentrasi PM2.5 sebagai indikator polusi udara menggunakan Bayesian Optimization agar performanya lebih baik. Sebelum masuk ke teknis, saya akan menjelaskan dulu latar belakang masalahnya. PM2.5 adalah partikel polutan udara berukuran sangat halus, kurang dari 2,5 mikron, yang berbahaya bagi kesehatan karena dapat masuk jauh ke saluran pernapasan. Konsentrasi PM2.5 dipengaruhi oleh banyak faktor sekaligus, mulai dari polutan lain seperti PM10, SO2, NO2, CO, NO3, sampai kondisi cuaca seperti suhu, tekanan udara, kelembapan, curah hujan, dan kecepatan angin. Karena hubungan antar variabel ini bersifat non-linear dan kompleks, pendekatan statistik biasa kurang optimal, sehingga kami menggunakan pendekatan machine learning. Algoritma yang dipilih adalah XGBoost atau Extreme Gradient Boosting karena terbukti kuat untuk data tabular, tahan terhadap outlier, dan punya regularisasi bawaan untuk mencegah overfitting. Namun, performa XGBoost sangat bergantung pada hiperparameternya, seperti jumlah pohon, kedalaman pohon, dan learning rate. Mencari kombinasi terbaik secara manual atau geared search itu lambat dan kurang efisien. Karena itu, kami menggunakan Bayesian Optimization melalui pustaka Optuna yang mencari kombinasi hiperparameter optimal secara lebih cerdas dan efisien dibanding grid search. Selanjutnya, saya menjelaskan dua metode utama yang digunakan. Yang pertama itu XGBoost. Algoritma ini bekerja membangun banyak pohon keputusan secara berurutan. Setiap pohon baru dilatih untuk memperbaiki kesalahan atau residual dari pohon-pohon sebelumnya. Proses ini disebut boosting, berbeda dengan random forest yang membangun pohon secara independen. XGBoost membangun pohon secara aditif dan terarah menggunakan gradient descent. Yang kedua, Bayesian Optimization. Metode ini bekerja dengan membangun model probabilistik, disebut surrogate model. Dari hasil percobaan hiperparameter sebelumnya, berdasarkan model ini, sistem memilih kombinasi hiperparameter berikutnya yang paling menjanjikan untuk dicoba. Dengan menyeimbangkan antara eksplorasi wilayah baru dan eksploitasi wilayah yang sudah bagus. Pada proyek ini, kami menggunakan Optuna dengan sampler defaultnya, yaitu Tree Structure Parsen Estimator atau TPE. Di sini ada 5 hiperparameter yang dioptimasi. Yang pertama, N estimator dari 50 sampai 300, max depth dari 3 sampai 10. Terus learning rate dari 0,01 sampai 0,3. Subsample 0,5 sampai 1,0. Sampel bitri 0,5 sampai 1,0. Proses optimasi dijalankan selama 30 trial dengan tujuan meminimalkan nilai RMSE pada data uji. Selanjutnya, bagian dataset dan metodologi akan dijelaskan oleh Vira. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai dataset, metodologi, dan implementasi kodenya. Untuk metodologinya,
Alurnya seperti ini, mulai dari pengumpulan dataset, pemisahan fitur dan target, pembagian data latih dan uji, latihan model dengan hyperparameter default, evaluasi awal, lalu optimasi hyperparameter dengan Bayesian optimization, latihan ulang dengan hyperparameter terbaik, dan terakhir evaluasi serta perbandingan hasil. Dataset yang digunakan adalah dataset air quality berisi 150 baris data dengan 10 fitur, 5 fitur polutan, PM10, SO2, NO2, CO, dan 03, dan 5 fitur meteorologi, yaitu suhu, tekanan udara, titik embun, curah hujan, kecepatan angin, dengan target berupa konsentrasi PM2.5. Datanya bersih, tidak ada nilai kosong, sehingga tidak perlu proses imputasi data dibagi 80% untuk data latih atau 120 baris, dan 20% untuk data uji atau 30 baris, menggunakan random state 42, supaya hasilnya bisa direproduksi. Kami tidak melakukan scaling atau normalisasi fitur secara eksplisit karena SGBus berbasis pohon keputusan sehingga tidak sensitif terhadap perbedaan skala antar fitur. Sekarang, saya tunjukkan implementasi kodenya di main.py. Di bagian awal dataset, dibaca menggunakan pandas, lalu kolom PM2, PM2.5 dipisahkan sebagai target Y dan sisanya sebagai fitur X. Data dibagi 80/20 menggunakan trend text split. Model SGBus pertama dilatih dengan hyperparameter default. Ini jadi baseline sebelum optimasi. Hasilnya dievaluasi dengan 3 metrik MAE, RMSE, dan R2 score. Bagian intinya ada di sini. Fungsi objektif yang mendefinisikan ruang pencarian 5 hyperparameter, lalu Optuna, Red Studi, dan Studi Optimize. Menjalankan proses Bayesian optimization selama 30 trial dengan tujuan meminimalkan RMSE. Setelah proses optimasi selesai, parameter terbaik yang ditemukan digunakan untuk melatih ulang model, lalu dievaluasi lagi dan dibandingkan dengan model sebelumnya. Hasilnya juga disimpan ke file Excel, dan model terbaik disimpan dalam format PKL menggunakan Pickle. Berikut saya tunjukkan proses trainingnya berjalan langsung. Terlihat log dari setiap trial Optuna yang mencoba kombinasi hyperparameter berbeda-beda. Baik, untuk hasil dan pembahasannya akan dijelaskan oleh Zahra. Sebelum optimasi, model menghasilkan MAE 5,8618, RMSE 7,1079, dan R2 skor 0,9381. Setelah dioptimasi dengan Bayesian optimization selama 30 trial, hasilnya meningkat menjadi MAE 4,5998, RMSE 5,7693, dan R2 skor 0,9592. Artinya MAE turun 21,50%, RMSE turun 18,83%, dan R2 skor naik 2,11 poin persen. Kombinasi hyperparameter terbaik yang ditemukan adalah N estimator sama dengan 107, max deep sama dengan 3, learning rate sekitar 0,69, subsample sekitar 0,938, dan call sample by tree sekitar 0,92. Dari grafik ini terlihat jelas penurunan RMSE dan peningkatan R2 score telah teroptimasi. Kurva konvergensi ini menunjukkan bahwa RMSE
terbaik menurun tajam di trial awal, lalu stabil di sekitar nilai 5,77 sampai artinya Bayesian optimization berhasil menemukan area hyperparameter yang baik secara efisien, tanpa perlu mencoba semua kombinasi seperti grid search. Scatter plot aktual versus prediksi ini menunjukkan titik-titik data mendekati garis diagonal. Sepertinya, prediksi model cukup akurat mendekati nilai sebenarnya. Terakhir, dari fitur importance terlihat bahwa PM10 adalah fitur yang paling dominan, menyumbang sekitar 82,43% terhadap prediksi PM2,5 ini. Masuk akal karena PM25 secara fisik adalah bagian dari PM10, partikel dengan ukuran lebih kecil sehingga korelasinya sangat tinggi. Fitur-fitur lain seperti NO2, kecepatan angin, dan suhu punya kontribusi yang jauh lebih kecil, namun tetap relevan karena memengaruhi proses dispersi polutan di udara. Yang terakhir, kesimpulannya, yang pertama, model XGBoost berhasil dibangun untuk memprediksi PM25 menggunakan dataset kualitas udara. Kedua, Bayesian optimization melalui Optuna berhasil diimplementasikan untuk mengoptimasi 5 hyperparameter XGBoost dalam 30 trial. Yang ketiga, optimasi ini terbukti meningkatkan kinerja model secara konsisten di sebuah metrik MAE, RMSE, dan R2 score tanpa trade-off yang merugikan dengan PM10 sebagai fitur paling berpengaruh. Untuk pengembangan selanjutnya, proyek ini bisa ditingkatkan dengan menambah jumlah trial optimasi, mencoba sampler Optuna lain, membandingkan dengan metode optimasi lain seperti grid search atau genetic algorithm, serta menggunakan dataset yang lebih besar. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.